'cause I got something to prove. Tunjangan Hari Raya atau THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau keluarga menjelang Hari Raya keagamaan di Indonesia. THR biasanya diberikan kepada pekerja seperti pegawai negeri sipil, pegawai kerja swasta, dan lainnya yang diterima menjelang Lebaran Idul Fitri. Pada umumnya, THR dibayarkan dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan agama yang dianut oleh para pekerja, meski beberapa perusahaan memberikan THR kepada pekerjanya dalam bentuk kebutuhan pokok. Bagi yang sudah bekerja setahun penuh atau lebih, besaran THR adalah dibayarkan senilai 1 kali gaji. Sementara untuk mereka yang bekerja kurang dari setahun, pembayaran THR adalah disesuaikan dengan perhitungan secara proporsional. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, THR adalah wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya keagamaan. Meski THR adalah hal lumrah bagi para pekerja di Indonesia, namun tidak ada salahnya jika kita mengenal asal-usul dan sejarah THR. Selain itu, mungkin Anda juga penasaran, siapa orang pertama yang memperkenalkan konsep THR tersebut? So give me all the scars, I'm a human being, cover them with tattoos. Sejarah dan orang pertama kali yang memperkenalkan THR. Watch me turn this life into something that you can never run. I feel this. Sebelum bersifat wajib seperti sekarang, pada awalnya THR adalah pemberian sukarela bagi pekerja. Adapun orang yang pertama kali memperkenalkan konsep THR adalah Sukiman Wirjosanjoyo, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Sukiman berasal dari Partai Masyumi. Pada saat itu kebijakan THR adalah bagian dari beberapa program kesejahteraan bagi pamong praja atau sekarang dikenal dengan PNS. Tujuannya adalah agar pamong praja mendukung kebijakan dan program-program pemerintah. Pada awalnya, THR PNS ini berbentuk persekot atau pinjaman di muka, di mana nantinya harus dikembalikan lewat pemotongan gaji. THR diberikan pemerintah kepada PNS sebesar Rp125 hingga Rp200 dan dicairkan setiap akhir bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain uang THR, PNS kala itu juga diberikan paket berupa sembako. Kebiasaan yang belakangan rupanya banyak ditiru dan jadi tradisi perusahaan-perusahaan di Indonesia menjelang Lebaran hingga saat ini. Aturan mengenai pemberian THR PNS pada saat itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri. Sesuai aturan pemerintah saat itu, THR hanya berlaku untuk PNS bukan pekerja swasta. Kebijakan tersebut rupanya ditentang keras oleh kaum buruh, terutama organisasi buruh yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Para penentang berargumen, THR yang hanya diberikan kepada pamong praja sebagai tindakan yang tidak adil. Padahal mereka juga sama-sama bekerja baik di perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Buruh minta semua pekerja dapat THR. Organisasi buruh terbesar pada saat itu, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI, berada di front terdepan dalam perjuangan buruh. Pada tanggal 13 Februari 1952, para buruh melakukan protes dengan mogok kerja dan menuntut pemerintah memberikan uang THR bagi para buruh. Pada saat itu, awalnya pemerintah masih mengabaikan suara buruh. Akan tetapi, SOBSI terus berjuang meminta buruh mendapat THR sebesar 1 bulan gaji. Kemudian, Kabinet Ali Sastro Amidjoyo, Perdana Menteri ke-8 Indonesia, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri. Sementara itu, buruh gencar menuntut pemerintah untuk mengakomodir buruh. Pemerintah lewat Menteri Perburuhan SM Abidin kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 3667 Tahun 1954. Besaran THR untuk para pekerja swasta adalah sebesar 1/12 dari gaji yang diterima dalam rentan waktu 1 tahun. Jumlahnya paling sekurang-kurangnya adalah Rp50 dan paling besar sebesar Rp300. Namun surat edaran tersebut hanya bersifat imbauan. Artinya banyak perusahaan yang tidak membayarkan THR karena menganggapnya sebagai tunjangan pegawai yang diberikan sukarela. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1961 atau saat Menteri Perburuhan dijabat oleh Ahem Erniung Praja.
Aturan THR resmi pada tahun 1994. Aturan mengenai besaran dan skema THR secara lugas baru diterbitkan pemerintah pada tahun 1994, yakni lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja swasta di perusahaan. Lewat peraturan ini, pemerintah mewajibkan semua perusahaan untuk memberi THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal 3 bulan kerja. Kebijakan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kebijakan THR hingga saat ini. Pegawai kontrak juga dapat THR. Tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan merevisi peraturan mengenai THR. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan sudah berhak mendapatkan THR. Tidak hanya itu, kewajiban pengusaha untuk memberikan THR tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan tetap, tetapi juga untuk pegawai kontrak, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ataupun perjanjian kerja waktu tertentu. Lebih lanjut, besaran THR yang diterima pekerja akan ditentukan berdasarkan masa kerja yang telah mereka lalui di sebuah perusahaan atau institusi. Bagi yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan atau lebih secara berturut-turut, maka akan memperoleh THR sebesar upah atau gaji 1 bulan yang terakhir diterima. Sementara itu, mereka yang memiliki masa kerja di bawah itu akan menerima THR yang besarannya bersifat proporsional. Jika terlambat menunaikan kewajiban tersebut kepada para pekerjanya, perusahaan akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Demikian ulasan tentang sejarah dan asal-usul adanya THR di tanah air yang dikutip dari kompas.com. Kebijakan pemberian THR ini ternyata hanya ada di Indonesia. Di negara-negara lain menjelang hari raya tidak ada tunjangan khusus sejenis THR ini. Namun ada uang tunjangan lain yang diberikan perusahaan kepada pekerja menjelang musim liburan tiba.